Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Rapsanjani. NIM saya itu 44.100.143. Saya ingin menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW, peristiwa penting di tahun gajah. Abdul Muthalib tidak punya pilihan selain bertemu dengan Abraha. Abdul Muthalib bersama putranya Abdul Thalib pergi menuju barak militer di Al-Mukhamis. Ketika Abraha melihatnya, dia sangat terkesan, sehingga harus berkomunikasi dengan Abdul Muthalib melalui seorang penerjemah. Terjadi dialog yang cukup menarik antara Abdul Muthalib dengan Abraha. Seperti di kisah cukup rinci dalam Sirah Ibnu Hisham, Abdul Muthalib berkata kepada penerjemah, "Keperluanku hendaknya Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang dirampasnya dariku." Abraha terkejut dengan permintaan ini. Dia kecewa kepada Abdul Muthalib karena hanya memikirkan untanya daripada agama yang sedang diserang. "Sesungguhnya aku kagum kepadamu ketika aku melihatmu. Apakah engkau membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas darimu dan engkau meninggalkan rumah yang tiada lain adalah agamamu dan agama nenek moyangmu? Padahal aku datang untuk menghancurkan dan engkau tidak sedikitpun menyinggungnya," ujar Abraha kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik atas unta-unta itu, dan rumah tersebut mempunyai pemilik yang akan melindunginya." Abraha menyela, "Dia pemiliknya, itu tidak layak menghalangiku." Abdul Muthalib berkata, "Itu terserah antara engkau dengannya." Abdul Muthalib kembali dengan untanya ke Mekah. Kepada penduduk Mekah, kakek pertama Rasul itu menyarankan untuk mengungsi ke lembah-lembah dan bukit-bukit di atas kota. Lalu dia melantunkan syair yang dicatat banyak sejarawan. "Wahai penduduk Mekah, sang raja telah datang pada kalian bersama pasukan gajah yang gadingnya ada perisai. Orang Najasyi ini pasukannya telah berjalan bersama singa-singa dengan pedang-pedang berkilauan. Dia ingin menghancurkan Ka'bah kalian. Semoga Allah mencegahnya." Abdul Muthalib mempersembahkan sebagian untanya yang dikembalikan Abraha sebagai kurban. Lantas dia pergi ke Ka'bah, berdiri di sampingnya, lalu berdoa kepada Maha Kuasa. Abdul Muthalib memegang pintu Ka'bah, menangis sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, kami tidak melekatkan iman kami kepada siapapun selain Engkau untuk selamatkan dari kejahatan dan bencana. Ya Tuhan, tolaklah mereka dari rumah sucimu. Musuh Ka'bahmu adalah musuhmu. Wahai pemberi rezeki, putuskan tangan mereka agar mereka tidak mencemari rumahmu. Bagaimanapun keselamatan rumahmu adalah tanggung jawabmu." Keesokan harinya, Abraha dengan pasukan besarnya berangkat untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan mulai bergerak, dikisahkan hendak berangkat. Gajah paling besar dikendalikan Abraha bernama Mahmud tidak mau berdiri ketika diarahkan sang pawang menuju Mekah. Tapi jika diarahkan ke Yaman atau Syam, gajah itu justru berdiri hendaknya berlari. Sebelum gajah benar-benar berangkat menuju Mekah, tiba-tiba langit menjadi gelap dan suara aneh terdengar. Sekawanan burung hitam dalam jumlah besar muncul dari arah laut, membawa batu-batu kecil. Setiap burung memiliki 3 kerikil seukuran kacang polong kering, satu tempat paruhnya dan satu di antara cakar setiap kaki. Burung-burung itu menghujani pasukan Abraha dengan batu-batu tersebut, sehingga kepala mereka pecah, daging mereka terkoyak, dan ceceran darah terlihat di mana-mana. Siapapun yang terkena batu itu pasti mati dengan segera. Abraha sendiri telah menderita luka berat. Mereka membawanya ke Yaman, namun anggota tubuhnya mulai terpisah dari bagiannya masing-masing. Menurut beberapa laporan, Abraha mati tak lama setelah itu. Kegagalan Abraha merupakan sejarah menakjubkan sekaligus titik tolak penting bagi kemajuan bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, hingga penanggalan peristiwa berikutnya dikaitkan dengan perang gajah ini. Peristiwa ini telah mengangkat wibawa Mekah sekaligus kedudukannya dalam tradisi sejarah dan perniagaan. Menurut sejarawan Muhammad Husain Haikal, sejak itu masyarakat Mekah semakin giat untuk memajukan kota mereka yang pada akhirnya memberikan aneka kemakmuran dan kejayaan yang sulit dibayangkan akan terjadi di daerah gurun pasir. Bangsa Arab sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah melindungi rumahnya. Pemilik Ka'bah telah menghancurkan pasukan Abraha dengan cara mengirim burung-burung. Rasulullah SAW mengingatkan bangsa Arab atas peristiwa ini melalui surat-surat pendek dalam Al-Quran yang diberi namakan Al-Fil, yaitu gajah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.